Misteri lautan adalah salah satu keindahan yang membuat lautan semakin menarik dan membuat orang-orang penasaran. Salah satunya adalah cerita tentang penampakan kapal hantu yang dipercayai apabila muncul berarti akan ada kesialan yang datang. Salah satu legenda kapal hantu paling terkenal adalah The Flying Dutchman atau dalam bahasa Belanda De Vliegende Hollander. Gue yakin ini pasti gue penyebutannya salah. Sorry guys, nggak bisa bahasa Belanda. The Flying Dutchman merupakan legenda kapal pesiar hantu yang sangat legendaris dan mungkin namanya udah nggak asing di telinga kalian, apalagi yang sering nonton SpongeBob. Mitos Flying Dutchman sudah berkembang sejak zaman keemasan VOC atau perusahaan Hindia Timur Belanda di abad ke-17, di mana pada saat itu kekuatan maritim Belanda memang sangat dikenal. Tapi gue yakin juga banyak yang belum tahu apa sih mitos asli dan cerita legenda dari The Flying Dutchman. Langsung aja kita bahas di video ini. Welcome to Ruang Gelap. Cerita berawal pada tahun 1841 di Hindia Belanda atau lebih tepatnya di Indonesia. Lokasi persisnya di pesisir Tanjung Harapan, Kalimantan Selatan. Saat itu, seorang kapten kapal memerintahkan anak buahnya untuk segera mengangkut sutra, pewarna, rempah-rempah, dan berbagai bahan lain ke dalam kapal. Karena disuruh buru-buru, anak-anak kapal bingung. Kenapa mereka harus buru-buru banget balik ke Belanda? Padahal, terlihat jelas di langit. Awan kelihatan mendung dan kayaknya bakal ada badai lautan. Posisinya waktu itu juga lagi hujan deras. Salah satu awak kapal berusaha memperingatkan kapten, kalau berlayar sekarang, kemungkinan besar mereka akan berhadapan dengan badai di tengah lautan. Kondisi yang pastinya seram dan berbahaya. Apalagi mereka akan berlayar ke Belanda, sudah pasti memakan waktu yang sangat lama. Tapi gak tahu kenapa sang kapten menganggap peringatan ini sebagai omong kosong belaka. Sang kapten gak peduli, dia ingin cepat-cepat pulang ke Belanda. Jadi anak buah yang lain cuma bisa diam. Mereka gak berani untuk membantah. Kalau kapten sudah bersabda, mereka bisa apa? Seiring jangkar dinaikkan dan layar mulai mengembang lengkap dengan bendera kebanggaan Ratu Belanda, secara perlahan kapal mulai meninggalkan pesisir Tanjung Harapan. Tapi dari awal pelayaran ini kayaknya memang sudah tidak direstui oleh semesta. Para anak buah kapal juga tidak setuju. Karena semakin lama cuaca semakin buruk, bukannya makin membaik. Bahkan baru beberapa jam setelah mereka berlayar, kapal ini dihantam oleh banyak ombak yang sangat keras. Sampai-sampai beberapa pelaut muntah-muntah. Pelaut loh. Di sini sang kapten merasa terhina. Anak buah kok penakut, lemah semua. Gini aja muntah-muntah. Nah, kalau para pelaut sampai muntah, logikanya berarti ombak yang menerjang mereka emang parah banget. Sang kapten yang kesal mulai menendang-nendang para anak-anak buahnya. Yang paling lemah dan muntah-muntah diancam bakal dibuang ke laut. Semua anak buah nggak ada yang berani membantah. Jadi, sambil menahan muntah, mereka berusaha untuk menyeimbangkan kapal. Sekali-sekali mereka melirik kapten mereka yang masih berdiri dengan kokoh, membawa teropong dan kelihatan enggak khawatir sama sekali. Waktu itu banyak anak kabin yang merasa kapten mereka udah gila. Singkat cerita, perjalanan terus dilanjutkan. Mereka diterjang badai, angin, guntur, dan dari semua arah. Di benak anak-anak kapal, ini kalau kapal terbalik, udah pasti mereka semua meninggal dunia. Di tengah-tengah samudra lagi. Kapal ini nggak cuma diterjang tapi emang terombang-ambing sampai kayunya berbunyi. Waktu diterjang oleh ombak yang besar lagi, beberapa anak buah kapal ada yang nggak sempat pegangan di tali dan akhirnya terpental ke laut. Saat insiden ini terjadi, perwira kapal langsung mendatangi kapten. Perwira mengusulkan mereka harus segera menyelamatkan anak-anak buah yang terdampar di laut. Tapi apa jawaban kapten? Nggak usah. Biarin aja. Mereka lemah, mereka terpental, bukan urusan kita. Waktu perwira mendengar jawaban sang kapten, dia kaget. Tapi dia juga nggak bisa melawan. Jadi sang perwira hanya bisa mendengar suara anak buahnya memanggil-manggil minta tolong, sampai suara-suara itu ditelan laut, dan para anak buah sudah tenggelam dan tak bisa dilihat lagi. 2 jam setelah mereka melawan badai yang luar biasa, tetap nggak ada tanda-tanda cuaca akan mereda.
Sekarang mereka dihadapkan oleh masalah baru. Bagian lambung kapal mengalami kebocoran. Genangan air mulai masuk ke dalam kapal dan membuat muatan kapal semakin berat. Supaya nggak tenggelam, satu-satunya solusi adalah dengan membuang beberapa muatan, biar nggak tambah parah. Akhirnya, perwira mendatangi kapten lagi, mengabarkan berita buruk ini dan memberikan solusi untuk membuang beberapa muatan yang berisi rempah-rempah ke laut. Dan lagi-lagi, usul ini ditolak oleh sang kapten. Kapten bilang, rempah-rempah dan barang bawaan ini sudah ditunggu oleh Ratu Belanda. Tidak mungkin mereka buang. Sang kapten lalu beranjak dari posisi duduknya dan masuk ke dalam ruangan di kapal, yaitu gudang penyimpanan. Nah, ternyata air juga sudah masuk ke dalam ruang penyimpanan. Kapten yang kesal langsung mengambil senapan dan pergi keluar. Disinilah tragedi horor terjadi. Sang kapten dengan gamblang menembaki 10-15 anak buahnya sendiri. Yang kemudian jasad para anak buahnya dibuang lagi ke laut. Menurut sang kapten, dia telah meringankan muatan kapal. Di situ perwiranya udah speechless dan gak tahu lagi. Anak-anak buah kapal mulai ketakutan. Kapten mereka ternyata memang sudah tidak peduli dan kayaknya emang udah gila. Tapi mereka nggak punya pilihan. Jadi terpaksa mereka membuang jenazah teman-teman mereka ke laut. Perjalanan berlanjut dan masalah baru juga berlanjut. 1 jam kemudian, waktu sang kapten minum-minum di dalam ruangannya, perwira datang lagi. Perwiranya gugup karena dia kembali membawa berita buruk. Layar utama kapal tersambar petir. Kayunya hampir roboh. Dan kalau layar ini roboh, kapal mereka nggak bisa berlayar. Kali ini, sang kapten marah setengah mati. Dia lempar botol minumnya ke lantai sampai pecah berpuing-puing. Si kapten kesal. Mau berlayar aja banyak banget masalahnya. Sang kapten keluar, entah kebetulan atau enggak, petir menyambar. Hampir kena kepalanya. Anak buah kapal kocar-kacir, melarikan diri dan mencari tempat berlindung. Mereka juga takut tersambar petir. Dan waktu sang kapten melihat kondisi kapalnya yang sudah sangat berantakan, bisa dibilang hampir rusak, dengan sombong sang kapten memaki langit. Seolah-olah menantang penguasa langit, angin, dan ombak yang seakan mencoba merobohkan kapalnya. Sang kapten teriak, "Aku adalah kapten terhebat di laut." Dan sang kapten bersumpah, "Aku akan terus berlayar dan tidak akan ada yang bisa menghentikanku, bahkan kematian sekalipun." Sumpah ini didengar oleh sang perwira. Nah, sang kapten dalam cerita ini bernama Van der Decken. Dan kapal yang berlayar ini bernama Flying Dutchman. Dan kapal bernama Flying Dutchman ini tidak pernah berhasil sampai ke Belanda. Hilang begitu saja. Entah siapa yang menceritakan cerita ini. Kemungkinan besar perwira yang selamat, tapi karena ceritanya tidak tahu berasal dari mana dan diturunkan secara mulut ke mulut, cerita Flying Dutchman ini punya banyak versi. Dan semenjak cerita ini beredar, penampakan kapal hantu Flying Dutchman mulai disaksikan banyak orang. Konon katanya, kapal ini benar-benar dikutuk, enggak akan pernah bisa lagi kembali ke daratan. Beberapa penampakan dilaporkan oleh kapal Angkatan Laut Inggris di tahun 1881 oleh Pangeran George kelima. Lalu di tahun 1939, sekelompok orang di pantai Glenacairn di Cape Town juga pernah melihat penampakan ini. Saat Perang Dunia Kedua, kapal selam Nazi di bawah komando Laksamana Karl Donitz juga melihat kapal ini di Kanal Suez. Jadi, orang-orang yang melihat penampakan kapal ini sebenarnya orang-orang yang punya jabatan dan kalau dipikir-pikir lagi, enggak mungkin bohong. Jadi wajar kalau cerita The Flying Dutchman, kapal berhantu ini, benar-benar dipercayai oleh mereka, para pelaut. Dipercayai Van der Decken dan anak buahnya terus berlayar tanpa henti selama-lamanya. Dan itulah kisah legenda The Flying Dutchman. Gimana guys, menarik atau enggak? Tapi lucu juga ya, Flying Dutchman ini ada versi yang menyangkut Indonesia-Indonesianya. Dan jujur, gue juga baru kali ini tahu cerita lengkapnya. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Share juga ke teman-teman kalian, dan follow Instagram Ruang Gelap di sini, atau follow TikTok gue di sini. Dan kalau kalian ingin request kasus, silahkan tulis di kolom komentar bawah, atau email ke misteriruanggelap@gmail.com. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang udah menonton Ruang Gelap, udah setia menjadi pendengar kita. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal, welcome to the club. Silahkan binge watching video-video kita, mudah-mudahan kalian suka.
And I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.